Shalom saudara sekalian, bersyukur di dalam anugerah Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Amazing Grace. Mari saya mengajak setiap kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saudara sekalian, Lukas dengan jelas mencatat bahwa perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus ini berkaitan dengan dosa kesombongan. Mereka yang menganggap dirinya benar dan bahkan memandang rendah orang lain. Kita tentu menyadari bahwa dosa kesombongan dapat terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Ironisnya, kondisi tersebut juga terjadi pada seorang figur pemimpin agama seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Bukankah seorang yang katanya memahami betul hukum Taurat, seorang yang katanya menaati hukum Taurat, seorang yang katanya orang yang saleh, justru orang itulah yang harusnya memahami betul bahwa kerendahan diri adalah salah satu bentuk kesalehan diri? Tetapi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa kesombongan. Kita bisa melihat bahwa orang Farisi ini di dalam doanya mengatakan, "Aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang-orang lain. Aku tidak sama seperti para pendosa lain yang gagal menaati hukum Taurat. Aku berhasil melakukan hukum Taurat. I can do it by myself. Aku bisa melakukannya dengan kekuatanku sendiri." Tetapi di sisi lain, bagaimana dengan doa si pemungut cukai tadi? Yang dia lakukan hanyalah dia menundukkan kepalanya. Dia memohon satu hal, belas kasihan Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan sebab dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Dan di akhir pengajaran ini, kita tahu jelas bahwa orang yang pemungut cukai ini adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara sekalian, bagaimana dengan sikap kita selama ini? Bagaimana dengan engkau dan saya ketika menyaksikan kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Kita perlu akui bahwa kita juga tidak kebal terhadap dosa ini. Bagaimana tidak ketika kita menyaksikan kemurahan Tuhan, kita bersaksi akan Tuhan. Apa yang menjadi poin dari kesaksian kita? Kita seringkali justru mengedepankan diri kita sebagai pemain utama dalam kesaksian kita, bukan? Kita menganggap, "Oh, aku telah melewati masa sulit, tetapi aku telah berhasil juga di kemudian hari." Maka tidak heran ketika kita seringkali mendengarkan firman Tuhan, kita langsung berpikir, "Oh, firman Tuhan ini cocok untuk orang itu. Oh, firman Tuhan ini cocok untuk orang yang ini." Kita tidak lagi melihat siapa diri kita. Kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara sekalian, marilah kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Marilah kita memiliki sikap yang sama seperti pemungut cukai tadi.
ketika kita datang ke hadapan Tuhan, yang kita minta hanyalah satu, belas kasihan Tuhan. Kita bersandar kepada kemurahan Tuhan. Kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Kebaikan kita, kesalehan kita, tidak ada yang bisa disombongkan. Sebab firman Tuhan juga mengatakan bahwa kesalehan kita hanyalah seperti kain kotor. Mari saudara sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga mengingatkan kita sekali lagi untuk terus meminta belas kasihan Tuhan dalam menjalani hari kita, hari lepas hari. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di program Amazing Grace selanjutnya. Soli Deo Gloria.